Bagi setiap wanita, menstruasi adalah hal yang sudah lumrah karena memang harus dijalani setiap bulan. Nah, kalau kita sudah datang bulan, hal pertama yang akan kita cari adalah pembalut. Kalau dipikir-pikir, pembalut ini dipakai habis itu dibuang. Menurut kalian, apakah itu nggak pemborosan namanya? Tapi meskipun begitu, kita masih akan sangat membutuhkannya bagi perempuan khususnya. Ngomongin soal pembalut, apakah kalian tahu dari mana sebenarnya pembalut wanita ini? Berasal dari mana sebenarnya? Sudah sejak kapan ini ada? Banyak hal yang masih belum kita ketahui alat penyerap ini. Oleh karena itu, biar kita semua jelas, Mimin telah merangkumnya dalam artikel ini. Namun sebelumnya, bantu kembangkan channel ini dengan menekan subscribe beserta tanda loncengnya. Oke, kita lanjutkan kembali. Pembalut wanita, handuk sanitasi, dan tampon adalah barang yang dikenakan oleh seorang wanita ketika mereka menstruasi, pulih dari operasi vagina, untuk losia pasca melahirkan, setelah aborsi, atau dalam situasi lain yang memang mengharuskan menggunakan pembalut ini. Bantalan yang dipakai wanita ini hampir sama dengan yang dipakai penderita inkontinensia. Biasanya ini dipakai oleh pria atau wanita yang memiliki penyakit inkontinensia urin atau kondisi di mana si penderita memiliki masalah dengan urin. Sejauh ini pembalut adalah yang paling sering digunakan oleh wanita yang mengalami menstruasi. Ini dikarenakan mudah diakses dan cukup sederhana. Sebagian bahan yang dipakai pembalut ini adalah bahan sintetis yang dikelantang atau dijemur. Tapi kalau dipikir-pikir, apa bahan ini sudah sejak dulu? Dan kalau ada pun, kapan ini diciptakan? Setelah ditelusuri lebih dalam, ternyata bantalan wanita ini sudah ada sejak abad ke-10, yaitu pada zaman Yunani kuno, di mana seorang wanita telah menggunakan pakaian yang tidak dipakai untuk menghentikan darah menstruasi mereka. Dahulu kala, sebelum pembalut sekali pakai diciptakan, kebanyakan para wanitanya menggunakan pakaian compang-camping untuk menghentikan aliran darah menstruasi. Pakaian yang mereka pakai biasanya berbahan katun atau wol domba, rajutan dari bantal, bulu kelinci, hingga rumput pun mereka gunakan untuk menangani siklus bulanan ini. Pembalut sekali pakai ini akhirnya ditemukan oleh seorang perawat yang memang sedang mencari metode baru untuk menghentikan pendarahan yang berlebihan, terutama pada saat berada di medan perang. Bantalan pertama ini terbuat dari pulp kayu yang ditemukan oleh perawat di Prancis. Menurut mereka, itu sangat mudah menyerap dan tentunya tinggal dibuang. Sampai pada akhirnya ladies, seorang produsen komersial meminjam ide ini dan mengembangkannya pada awal 1888. Kalau masa dulunya ini disebut dengan softball bat. Di Amerika, Johnson & Johnson juga telah mengembangkan versi mereka sendiri. Pada tahun 1896 disebut Lister Towel, handuk pembalut wanita. Meskipun pada waktu itu sudah tersedia pembalut sekali pakai, wanita tidak terlalu mau menggunakan pembalut ini. Katanya sih karena mahal. Mereka hanya menggunakan metode yang tradisional. Butuh waktu yang cukup lama sampai pada akhirnya produk ini diterima oleh wanita.
Pada awalnya pembalut ini berbahan wol kapas dan berbentuk persegi panjang berserat. Pada bagian tengahnya berbentuk seperti kapal. Pada bagian inilah yang digunakan untuk menyerap darah. Kemudian mereka juga merancang sebuah strip perekat yang ditempatkan di bagian bawah pembalut untuk direkatkan pada bagian pelana celana dalam. Dan ini akhirnya menjadi metode yang disukai oleh para wanita. Akhirnya pada 1980-an, pembalut model tradisional ini sudah jarang dipakai. Selama 20 tahun terakhir, industri pembalut akhirnya telah maju dan pesat. Sampai pada akhirnya lewatlah sudah hari-hari di mana kita menggunakan pembalut yang tidak efisien. Dengan adanya penemuan bahan penyerap yang lebih banyak dengan desain yang lebih bagus, bantalan ini akan terasa lebih nyaman dan praktis. Oke guys, teruntuk para wanita, semoga menambah pengetahuan Anda, karena itu yang Anda pakai setiap bulan. Bagi para suami ya, belikan pembalut buat sang kekasih ya, buat istrinya ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa bagi yang belum, tekan subscribe dan tanda notifikasinya. Salam kompak selalu dan semoga kalian berbahagia. Wassalamualaikum.